Kita pastinya menyambut positif aksi agresif pengungkapan kasus-kasus korupsi belakangan ini, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah sinyal positif dari pemerintahan Presiden Prabowo. Ada kasus Pertamax oplosan Pertamina yang pastinya bikin pusing Pak Erick Thohir dan mungkin juga Pak Jokowi. Ada kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Ada juga kasus gratifikasi mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta yang uangnya dipakai buat pagelaran fashion show anaknya. Hingga kasus korupsi iklan Bank BJB yang mungkin melibatkan orang-orang dekat dari Kang Emil, Kang Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Kita pastinya menyambut baik semua pengungkapan dan penyelidikan kasus korupsi tersebut. Tapinya nih, ini ada catatan yang bikin kita jadi skeptis dengan semua aksi para aparat belakangan ini. Ini benar-benar sebuah catatan penting. Kita kini bertanya-tanya soal kasus-kasus besar, soal skandal-skandal besar yang sudah lebih dulu dibongkar. Tapinya nih, sampai sekarang masih belum jelas kelanjutannya. Yang sampai sekarang masih belum terungkap dan ditangkap aktor besarnya. Kalau kalian masih ingat ya, ada kasus perlindungan judi online atau judol oleh pejabat di Kementerian Kominfo. Kasus ini tampaknya juga menyeret mantan Menteri Kominfo Budi Ari. Kalian masih ingat kan sama kasus ini? Nah, gimana nih kelanjutan dari kasus ini? Lalu, di kasus pagar laut Tangerang. Sampai sekarang, setelah pagar bambunya dibongkar habis, sampai sekarang ternyata pengungkapan kasus ini masih tersendat. Baru Kepala Desa Kohot yang dibidik dan diminta bayar denda 48 miliar. Lalu, bagaimana dengan Perusahaan Agung Sedayu dan Taipan Aguan yang ditengarai ada di balik permasalahan ini? Mereka bahkan sama sekali belum diperiksa sama polisi. Lalu, bagaimana pula dengan kasus korupsi minyak goreng atau izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung dan mengarah pada keterlibatan Menteri Erlangga Hartarto? Kasus ini sudah diselidiki sejak era rezim Jokowi, tapi sampai sekarang masih mandek. Dan juga kalau kalian masih ingat nih, ada kasus korupsi izin tambang Blok Medan yang terungkap di persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Dalam kasus yang ditangani KPK ini, muncul nama anak dan menantu dari Pak Jokowi. Lalu, apa kabar penanganan dari kasus Blok Medan ini? Jadi gimana nih? Melihat kasus-kasus yang mandek dan nggak terungkap aktor utamanya, apakah kita masih bisa yakin sama sepak terjang dan kesungguhan Kejaksaan Agung, polisi, dan KPK di era pemerintahan Pak Prabowo ini? Apa kalian masih yakin sama pemberantasan korupsi di era Pak Prabowo? Tulis analisa kritis kalian di kolom komentar. Demi Indonesia menjadi baik, kita, masyarakat sipil, kita yang masih mencintai Indonesia, kita yang berharap bisa mewariskan Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita nggak boleh kalah sama koruptor. Kita harus bersatu dan lebih persisten, lebih ngotot dibandingkan para koruptor. Kita harus jadi masyarakat sipil yang nggak mudah lupa dan nggak ada capek-capeknya buat mengingatkan pemerintah dan masyarakat lainnya, dan juga buat menagih hasil kerja para aparat hukum. Baik itu Kejaksaan Agung, polisi maupun KPK. Masyarakat sipil, para aktivis, para akademisi, para intelektual, para seniman, dan para mahasiswa, dan juga para jurnalis, kita semua nggak boleh mudah lupa dan nggak boleh gampang terperdaya. Kita harus ngotot menagih hasil kerja para aparat Kejaksaan Agung, polisi maupun KPK. Kita harus ngotot mengingatkan Presiden Prabowo soal hutang-hutang kasus korupsi yang masih mandek. Kalau kita nggak persisten mengawasi dan menuntut, mereka, para koruptor kelas kakap itu, bakal dengan mudah bebas melenggang. Dan yang lebih celakanya lagi nih, dan ini sangat bisa jadi adalah apa yang sesungguhnya sekarang sedang terjadi. Bisa sangat jadi upaya bongkar-bongkar kasus korupsi sekarang ini adalah
sekedar upaya dari kekuasaan baru buat mengambil alih praktek korupsi dan kucuran hasil korupsi dari rezim lama. Bisa jadi ini cuma gertakan supaya terjadi pergantian pemain korupsi saja dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo. Dan kalau benar kekhawatiran inilah yang sedang terjadi, maka praktek korupsi di negara kita bakal semakin merajalela. Dan Indonesia sedang menuju kehancuran. Sebab nggak ada bangsa yang bisa bertahan, nggak ada bangsa yang bisa selamat kalau korupsi dibiarkan subur dan terus semakin subur. Korupsi pelan-pelan tapi pasti akan menghancurkan sendi-sendi perekat kebangsaan kita. Jurang kesejahteraan di antara kelompok kaya korup dan kelompok miskin akan semakin dalam, dan pada akhirnya si miskin akan melakukan perlawanan yang sebenar-benarnya perlawanan. Perlawanan yang seganas-ganasnya perlawanan. Itulah yang telah diajarkan sejarah kepada kita. Itulah yang telah diajarkan ilmu politik dan ilmu sosial kepada kita. Itulah yang telah diingatkan oleh orang-orang bijak, oleh karya-karya sastra, oleh seni, oleh ajaran agama-agama kepada kita. Keserakahan, korupsi akan menghancurkan dirinya sendiri. Kita ingat, dalam catatan sejarah kita, VOC, perusahaan investasi yang sempat menguasai Indonesia selama 2 abad lamanya, perusahaan yang lebih kuat dari negara itu, perusahaan yang jadi tonggak kapitalisme itu, dia hancur karena korupsi. Sejarah yang lebih baru adalah rezim Orde Baru Soeharto. Dia berjaya dan bisa bertahan selama 32 tahun. Tapi akibat korupsi yang meluas, krisis ekonomi pun terjadi. Pemerintah yang berisi kroni-kroni nggak sanggup mengatasinya. Dan akhirnya rezim tentara ini tumbang. Soeharto dengan mudah dijatuhkan oleh aksi mahasiswa yang tak bersenjata. Makanya kita perlu mengingatkan Presiden Prabowo. Dia nggak boleh dan nggak bisa bermain-main dalam pemberantasan korupsi. Dia nggak boleh cuma omon-omon dalam pemberantasan korupsi. Taruhannya terlalu besar. Taruhannya terlalu besar buat dirinya sendiri kalau dia ingin mempertahankan kekuasaan. Kalau pemberantasan korupsi era Pak Prabowo cuma basa-basi, ketidakpercayaan para investor dan kreditor bakal semakin besar. Ekonomi Indonesia yang sudah sulit bakal semakin sulit. Nggak ada investasi yang mau datang dan membuka lapangan kerja. Kita bisa memasuki krisis ekonomi. Gejala-gejalanya sudah terlihat dengan jelas. Lihatlah, nilai dolar yang terus naik dan harga saham yang terus menurun sejak Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, ini adalah indikasi ketidakpercayaan pelaku bisnis. Secara ekonomi, pemerintahan ini dianggap nggak kredibel. Dan kondisi ini diperparah karena secara hukum, negara kita juga dianggap nggak kredibel. Tanpa kepercayaan, ekonomi Indonesia bakal terus memburuk. Dan ini bisa jadi adalah awal dari akhir pemerintahan Pak Prabowo. Begitulah sejarah dan orang-orang bijak telah mengajari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh Rini Budoyo. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana menilai perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Tentu saja narasi video tadi yang barusan kita lihat memberikan kita suatu dasar pemikiran yang logik untuk bisa kita mengambil suatu keputusan dalam menentukan langkah ke depan untuk bisa kita percaya kepada pemerintah sekarang ini atau tidak. Dalam beberapa kasus memang kita patut angkat jempol kepada pemerintahan sekarang ini yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan korupsi yang ada di negeri tercinta ini, di mana kita tahu ada kasus Pertamax dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini masyarakat sangat berharap kepada pemerintahan sekarang ini. Dalam hal ini pihak-pihak terkait baik di bidang penyelidikan maupun di bidang penyidikan, mereka dapat menyelesaikan kasus ini dengan baik. Tentu saja juga ada beberapa kasus yang sedang santer dalam pemerintahan
yang disampaikan oleh beberapa media, di mana ada blok Medan dan lain sebagainya yang seperti diceritakan dalam video tadi. Nah, hal-hal seperti ini kan banyak yang masih mandek dalam penyelidikan, ya, belum sampai ke penyidikan malah. Masyarakat sedang menunggu bagaimana aksi pemerintah dalam penanganan kasus-kasus yang seperti ini. Jangan sampai hukum tajam kepada yang lemah atau kepada yang bawah dan tumpul yang di atas. Ya, ketika orang-orang lemah dikejar sampai ke Antartika, tetapi jika orang-orang besar, ya kita selesaikan di meja makan. Kita berharap kepada pemerintahan sekarang ini ada keseriusan untuk memberantas kasus-kasus korupsi seperti ini, supaya pemerintah tidak menanggung beban yang begitu berat akibat kebocoran-kebocoran negara yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Yang menikmati ya mereka-mereka itu saja, ya, rakyat yang menanggung dan pemerintahan sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan sekarang ini dalam rangka memberantas korupsi ini dengan setuntas-tuntasnya. Ya, jangan sampai hanya terjadi pergantian pemain aja untuk merebut lahan korupsi dari rejim yang lama ke rejim baru. Nah, teman-teman hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya, dan jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.